Di tengah megahnya arsitektur pura kuno yang berdiri kokoh di Pulau Para Dewa, seekor anjing duduk tenang. Bukan hanya duduk biasa, tapi dengan kepala tegak, mata tajam, dan sebuah topi dinas bertengger di kepalanya. Bukan main. Siapapun yang melihatnya, pasti tersenyum atau bahkan tertegun. Bukan karena lucu, tapi karena aura yang terpancar dari sosok berbulu coklat itu terasa berbeda. Seperti ada wibawa yang sulit dijelaskan dengan logika. Namanya tak pernah benar-benar diketahui. Penduduk setempat menyebutnya si Jaga. Seekor anjing liar yang inter, sejak kapan mulai hadir. Setiap hari di depan gerbang pura. Tidak menggonggong, tidak mengganggu, hanya duduk dan berjaga. Konon, sejak beberapa tahun lalu, anjing ini muncul saat upacara keagamaan besar di pura itu. Ia tak pernah dilatih, tak ada yang memelihara. Tapi entah kenapa, ia tahu kapan harus datang. Ia akan berdiri di sisi kanan pintu masuk, melihat setiap orang yang datang. Seperti sedang menilai, siapa yang pantas masuk dan siapa yang tidak. Setiap pagi, ia sudah duduk di tempatnya. Dan setiap malam, ia baru pergi setelah semua selesai. Tak peduli hujan, panas, atau badai sekalipun. Kesetiaannya pada tempat suci ini melampaui banyak manusia. Beberapa pendeta bahkan percaya anjing itu adalah titisan roh penjaga pura. Mungkin dari zaman dulu, atau mungkin dari leluhur yang menjaga tempat ini dengan cinta dan kesetiaan. Yang menarik, sejak kehadirannya, pura itu terasa lebih hidup. Tidak sedikit umat yang mengaku merasa tenang saat melihatnya. Anak-anak senang mengelus kepalanya. Orang tua merasa aman dengan kehadirannya. Dan para wisatawan pun sering menjadikannya simbol keramahan spiritual Bali. Suatu hari, seorang petugas pura memberinya topi dinas, hanya untuk lucu-lucuan. Tapi saat topi itu dikenakan, semua yang melihatnya terdiam. Karena ekspresinya berubah. Ia tampak seperti seorang komandan suci. Dan sejak saat itu, topi itu menjadi semacam mahkota kehormatan baginya. Ia tak pernah mengemis makanan, tapi selalu diberi. Ia tak pernah minta perlindungan, tapi justru melindungi. Dan yang paling luar biasa, ia tak pernah absen. Bahkan saat pura sedang sepi, ia tetap hadir. Karena baginya, ini bukan sekadar tempat. Ini adalah tugas. Ini adalah rumah. Beberapa orang bertanya, kenapa seekor anjing bisa sedisiplin itu? Jawabannya mungkin sederhana. Karena ia punya hati. Hati yang bersih. Yang tahu bagaimana cara menjaga sesuatu yang suci. Dalam diam, ia mengajarkan kita arti dari loyalitas. Bahwa menjaga tidak butuh pangkat. Bahwa setia tidak harus disumpah. Dan bahwa mencintai tak selalu harus dimengerti, cukup dilakukan. Banyak manusia datang dan pergi. Ada yang lupa, ada yang ingkar, ada yang hanya mencari untung. Tapi anjing ini tetap di tempatnya. Seolah berkata, aku di sini bukan untuk dipuji. Aku hanya melakukan tugasku. Dan mungkin, di dunia yang penuh kepalsuan ini, sosok seperti dia jauh lebih mulia dari mereka, yang berseragam tapi melupakan tanggung jawabnya. Hari berganti hari, bulan silih berganti, tapi sosok itu tetap ada. Duduk diam di tangga batu, di bawah langit yang kadang mendung, kadang cerah. Tak pernah menuntut apapun, tak pernah bersuara keras. Ia hanya ada, dan hadir. Namun kehadirannya bukan sekadar hiasan atau tontonan. Ia menjadi simbol keheningan yang penuh makna. Di saat manusia sibuk memperdebatkan siapa yang lebih suci, siapa yang lebih benar, ia hadir membawa ketenangan tanpa kata, menjadi penjaga sunyi yang lebih didengar dari 1000 pidato. Pernah suatu hari, saat pura ramai oleh wisatawan, seorang anak kecil tiba-tiba menangis ketakutan karena terpisah dari orang tuanya. Banyak orang panik, mencari ke segala arah, tapi yang pertama menemukan sang anak adalah dia, si anjing penjaga. Dengan tenang, ia mendekat, duduk di samping si anak, dan menggonggong pelan, seolah memberitahu, tenang, kamu aman. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terharu. Bahkan ada yang percaya bahwa anjing itu bisa merasakan energi manusia. Ia tahu mana yang tulus, mana yang membawa kekacauan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan naluri yang tajam dan hati yang bersih. Di balik sikap diam dan tenangnya, sebenarnya ia juga punya luka. Pernah ada oknum yang menendangnya, mengusirnya dari pelataran pura. Tapi keesokan harinya, ia kembali, duduk di tempat yang sama, dengan tatapan yang sama. Ia tak membalas. Ia hanya kembali menjalankan tugasnya. Karena bagi dirinya, menjaga bukan soal gengsi,
tapi soal jiwan. Beberapa warga percaya bahwa ia telah menyerap doa-doa yang dilantunkan setiap hari di dalam pura, bahwa ia menjadi bagian dari energi suci tempat itu, bukan hanya sebagai hewan, tapi sebagai perpanjangan tangan semesta. Dan perlahan, semua mulai menghormatinya, tak lagi sekadar melihatnya sebagai anjing liar, tapi sebagai sosok yang ditunjuk oleh alam untuk menjaga ketenangan. Sebuah kehormatan yang tak semua manusia mampu emban. Pura itu kini punya dua penjaga, satu yang terlihat dalam bentuk manusia, dan satu lagi dalam bentuk seekor anjing setia. Dua dunia berbeda yang dipersatukan oleh satu nilai, ketulusan. Karena dalam dunia yang penuh topan, sosok seperti dia hadir sebagai cermin. Cermin yang membuat kita bertanya, sudahkah kita setia pada tugas yang dipercayakan kepada kita? Sudahkah kita hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati? Jika seekor anjing bisa begitu mulia dalam diamnya, lalu apa kabar kita, manusia? Waktu terus berjalan. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertama kali sosok anjing penjaga itu muncul. Banyak hal telah berubah. Bangunan pura diperbaiki, pengunjung semakin ramai, para pendeta berganti generasi. Namun satu yang tetap sama, kehadirannya. Namun pada suatu pagi yang hening, udara terasa berbeda. Langit mendung, angin berhembus pelan, dan suasana pura terasa lebih sunyi dari biasanya. Seorang petugas pura berjalan seperti biasa menuju gerbang, tapi ada yang ganjil. Tempat di mana si anjing biasa duduk kini kosong. Mereka mencarinya ke penjuru halaman, ke balik semak, ke sudut-sudut tempat ia biasa mengawasi dengan diam. Tapi tak ada. Hingga akhirnya, ia ditemukan, terbaring damai di bawah pohon dekat pelataran pura. Dengan topi dinas kecil, masih berada di sampingnya. Ia telah tiada. Bukan karena kelaparan, bukan karena kecelakaan, tapi karena waktunya memang sudah selesai. Ia pergi dengan tenang, di tempat yang selama ini ia jaga dengan sepenuh jiwa. Berita itu menyebar cepat. Warga berdatangan, bukan hanya untuk memastikan, tapi untuk memberikan penghormatan terakhir. Tak sedikit yang meneteskan air mata, karena bagi mereka, ia bukan sekadar anjing. Ia adalah penjaga, sahabat, guru dalam diam. Pura mengadakan upacara khusus, sesuatu yang jarang dilakukan untuk hewan. Tapi ini bukan tentang seekor anjing. Ini tentang makna yang ia tinggalkan, tentang nilai yang ia wariskan, kesetiaan tanpa pamrih, ketulusan tanpa suara, dan cinta tanpa syarat. Topi dinasnya disimpan di salah satu sudut pura. Diukir namanya dengan sederhana, bintang-bintang si jaga bintang-bintang. Bukan nama besar, tapi cukup untuk dikenang. Dan hingga hari ini, siapapun yang datang ke pura itu, akan melihat papan kecil bertuliskan, di tempat ini pernah berjaga satu jiwa suci, berbulu coklat, bermata teduh, yang mengajarkan bahwa kesetiaan tak butuh gelar, hanya butuh hati yang tak pernah pergi. Beberapa orang mengaku, kadang-kadang, saat senja datang dan cahaya matahari menyentuh tangga pura, mereka bisa merasakan kehadirannya, seperti ada sepasang mata yang masih mengawasi, memastikan semuanya baik-baik saja. Karena mungkin, jiwa yang benar-benar setia tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, menjadi udara, menjadi doa, menjadi kenangan yang abadi. Dan dari seekor anjing sederhana, kita semua belajar satu hal penting, bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan dan ambisi, kadang yang paling mulia adalah mereka yang memilih diam, tapi selalu hadir. Terima kasih, si jagar. Kesetiaanmu akan kami kenang selalu.